Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Anggap saya sebagai ahli strategi konten digital pribadi kalian ya. Fokus kita di masterclass ini jelas banget gimana caranya memandu kalian menuju kebebasan finansial di tahun 2026. Kita bakal bongkar rahasia industri, data-data terbaru, dan tren pasar yang lagi panas-panasnya buat ngebangun strategi anti gagal khusus untuk kalian para kreator di Indonesia. Jadi siapin catatan kalian, karena sesi ini benar-benar dirancang buat ngerombak total cara kalian nyetak cuan secara online. Nah, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan mendesak nih. Coba kalian jawab dengan jujur. Di tengah kondisi ekonomi yang naik turun kayak sekarang, apa iya ngandelin satu sumber penghasilan aja itu cukup? Entah itu dari gaji bulanan kantor atau cuma dari satu platform aja? Jawabannya, udah nggak sekedar berisiko lagi. Kalau kita lihat dari data ketenagakerjaan, itu sebenarnya sebuah kesalahan strategis yang fatal banget. Bayangin aja algoritma tiba-tiba berubah, atau amit-amit kantor tempat kalian kerja ada efisiensi. Boom! Kalian bisa langsung kehilangan segalanya dalam sekejap. Oke, mari kita bedah lebih dalam. 800 miliar dolar. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini bukan angka tebak-tebakan ya. Ini adalah proyeksi valuasi dari ekonomi kreator global dalam beberapa tahun ke depan. Gila kan? Ini jadi bukti nyata kalau pasar itu nggak lagi menyusut, tapi justru lagi meledak luar biasa. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada uangnya di luar sana, tapi lebih ke gimana caranya kita memposisikan diri buat ngambil potongan dari kue raksasa ini tanpa harus ninggalin pekerjaan utama kita. Untuk nyampe ke sana, ini dia agenda dan peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari ngebahas era kreator digital, terus masuk ke peta jalan sukses 4 langkah, lanjut ke strategi nano-influencer lokal, cara menguasai social commerce, dan terakhir, ngebangun portofolio pendapatan yang terdiversifikasi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian 1, era kreator digital. Gimana caranya kita misahin peluang emas dari sekedar kebisingan tren? Kita harus berani ngadapin kenyataan pahit kalau model bisnis lama tuh udah mulai usang. Sebagai contoh nih ya, coba kita lihat industri mikrostok. Dulu ini tuh ibarat ladang emas. Tapi sekarang, rata-rata royalti kreator udah anjlok sampai 30%. Sementara itu, jumlah kreator saingan kalian malah melonjak gila-gilaan sampai 200%. Belum lagi permintaan buat gambar statis itu turun drastis sampai 45% karena orang-orang pada pindah ke format video. Dan pastinya, ada faktor AI yang sekarang bisa ngegambar kucing terbang di luar angkasa cuma dengan modal beberapa sen doang. Ini tuh peringatan keras banget buat kalian yang masih naruh semua telur di satu keranjang platform tradisional. Dan ini ngebuktiin perbedaan fundamental yang lumayan bikin merinding. Di satu sisi, model penghasilan tunggal itu bikin posisi kalian rentan banget, terlalu bergantung sama satu entitas. Di sisi lain, pendekatan ekonomi kreator ngasih kalian daya ungkit yang luar biasa. Model ini jauh lebih tahan banting karena sumbernya nyebar atau terdiversifikasi, dan yang paling penting, model ini bisa diskalakan secara masif dengan bantuan AI. Nah, transisi inilah yang mutlak harus kita lakuin sekarang juga. Masuk ke bagian 2, peta jalan sukses 4 langkah. Ini dia cetak biru sukses kalian. Catat baik-baik karena ini bukan sekedar teori kosong ya. Ini cetak biru yang bisa kalian eksekusi malam ini juga, bahkan kalau kalian masih kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap hari. Urutannya harus begini, jangan sampai kebalik. Pertama, pilih niche atau spesialisasi yang super tajam. Kedua, jangan buru-buru bikin produk. Jual dulu aja jasa freelance kalian buat dapetin uang tunai cepet sama validasi pasar. Ketiga, sambil kalian ngerjain project klien, bagikan proses kerja kalian di sosmed buat mulai ngebangun audiens. Terakhir, setelah audiensnya terbentuk, baru deh kalian diversifikasi dengan jualan produk digital. Ingat ya, tujuan awal kita di sini adalah nyari bukti konsep dulu, bukan ngejar kesempurnaan. Nah, buat ngeeksekusi langkah pertama tadi, kalian harus buang jauh-jauh semua deskripsi profil yang panjang dan ngebosenin itu. Cukup pakai formula satu kalimat ajaib ini. Contohnya gini, saya ngebantu UMKM kuliner dapatin lonjakan pesanan online lewat optimasi Google Bisnisku. Udah, jelas, tajam, dan klien langsung tahu masalah apa yang bisa kalian beresin. Pesan yang spesifik kayak gini bakal gampang banget nembus kebisingan pasar dan langsung narik klien yang tepat sasaran. Lanjut ke bagian 3, strategi nano-influencer lokal dan gimana kekuatan komunitas itu bekerja. Buat kita yang di Indonesia, kekuatan komunitas tingkat lokal itu bener-bener nggak ada matinya. Asal kalian tahu aja, brand-brand besar sekarang lagi pada sadar satu rahasia penting. Ngeluarin budget miliaran rupiah buat selebriti, itu emang jangkauannya luas banget. Tapi ternyata tingkat konversi dan kepercayaannya lumayan rendah. Makanya anggaran di tahun 2026 ini bakal ngalir deras ke yang namanya nano-influencer.
Siapa sih mereka? Ya orang-orang biasa aja, mungkin cuma punya beberapa ribu pengikut, tapi interaksi atau engagement mereka itu gila-gilaan tingginya. Kenapa bisa gitu? Karena audiens mereka itu ya tetangga sendiri, teman-teman nongkrong atau komunitas sekitarnya. Keaslian lokal kayak gini nih yang sekarang lagi dicari mati-matian sama brand. Terus pertanyaannya, gimana caranya ngubah teori ini jadi cuan di kota kalian sendiri? Wah, banyak banget. Kalian bisa manfaatin kendaraan pribadi, dipasangin stiker Ubiklan buat dapat penghasilan pasif ratusan ribu sampai jutaan rupiah per bulan. Atau, kalian bisa nawarin jasa bikin konten video pendek khusus buat UMKM di sekitar kalian. Atau yang paling sering kelewat tapi super efektif, bantuin bisnis lokal supaya bisa mendominasi halaman pertama pencarian Google di kota mereka. Ini tuh model bisnis hybrid, dari offline ke online, yang terbukti sangat ampuh diterapin di Indonesia. Oke, kita geser ke bagian 4, menguasai social commerce. Evolusi e-commerce yang wajib kalian pahami. Kalau kita ngomongin landscape e-commerce sekarang, jujur aja, itu udah berevolusi jauh melampaui sekedar majang foto produk di etalase online. Kunci utamanya sekarang adalah interaksi real time. Kalian pasti sadar kan, gimana platform kayak TikTok Shop atau Shopee Live tuh udah ngerombak total cara masyarakat kita belanja. Penjualan sekarang itu dipicu dari demonstrasi produk secara live, sesi tanya-jawab yang belak-belakan transparan, dan ngebangun kedekatan komunitas di kolom chat. Brand itu butuh banget kreator yang bisa tampil pede, ngehibur penonton, tapi di saat yang sama bisa jualan tanpa kelihatan kayak lagi maksa jualan. Tapi tenang aja, buat kalian yang mungkin nggak mau tampil di depan kamera, keahlian teknis di balik layar itu permintaannya juga lagi meroket tajam kok. Bikin konten bergaya UGC atau User Generated Content itu lagi diburu banget sama brand yang udah kehabisan waktu buat produksi video sendiri. Dan kalau kalian suka ngulik hal teknis, dengerin ini, permintaan buat alur kerja spesifik yang pakai AI itu melonjak sampai 450%. Terus keahlian AI prompt engineering juga tumbuh lebih dari 178%. Belum lagi kemampuan bikin website pakai platform no-code tanpa perlu coding yang ribet, atau jualan template digital untuk niche tertentu. Wah, itu semua lagi benar-benar memimpin pasar freelance secara absolut. Terakhir, bagian 5, portofolio pendapatan terdiversifikasi. Ini adalah arsitektur kebebasan finansial kalian di 2026. Jadi, poin krusial dari semua yang udah kita bahas hari ini adalah gimana cara ngebangun fondasi yang kokoh. Aturan masnya, jangan pernah biarin satu aja sumber penghasilan mendominasi dompet kalian secara nggak sehat. Nah, ini dia komposisi yang tangguh. 35% dari kontrak freelance yang stabil, 25% dari penjualan produk digital yang sifatnya pasif, 25% lagi dari program afiliasi dan live shopping, dan sisanya 15% dari sponsor brand atau konten UGC. Bayangin deh, kalau salah satu algoritma tiba-tiba drop, kalian santai aja, soalnya masih ada 3 pilar kokoh lainnya yang nopang kehidupan finansial kalian. Tapi ya, kita juga harus realistis mengenai seberapa cepat uang itu datang. Buat dapetin penghasilan pertama dengan cepat, fokus dulu ke kontrak freelance atau nawarin jasa otomasi AI yang biasanya bisa ngasilin uang dalam 2-4 minggu. Di sisi lain, buat aset jangka panjang yang ngasih kebebasan sungguhnya, kayak produk digital atau blog afiliasi niche, itu butuh waktu berbulan-bulan untuk tumbuh. Kuncinya adalah ngejalanin dua hal ini secara paralel. Amankan uang cepat buat hari ini, sambil perlahan-lahan nanam benih untuk masa depan. Kita udah sampai di kesimpulan akhir yang nggak bisa ditawar-tawar lagi nih. Punya skill yang beragam dan kemampuan buat cepat adaptasi sama perubahan platform, itu sekarang udah bukan sekedar nilai plus. Itu adalah satu-satunya cara buat bertahan hidup di industri saat ini. Mereka yang cuma diam dan berharap pekerjaan lama mereka bakal aman selamanya, ya siap-siap aja tertinggal. Satu hal yang pasti, era pendapatan tunggal udah benar-benar berakhir. Pengetahuan tanpa tindakan itu cuma ilusi kan? Jadi, dalam 24 jam ke depan, saya tantang kalian. Pilih satu niche, tulis satu kalimat penawaran kalian, dan bikin minimal satu sampel pekerjaan buat dikirim ke calon klien. Waktu kalian 24 jam dimulai dari sekarang. Yuk, mulai bangun portofolio kebebasan kalian hari ini juga.